Apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Oke Sobat YouTube semua, beberapa hari yang lalu kita telah mendengarkan webinar dari Mas Menteri terkait dengan keterangan pengangkatan atau seleksi PPPK, yang ini menjadi angin segar bagi para guru honorer seluruh Indonesia. Semoga tahun depan bisa mengikuti seleksi ini dan bisa lulus. Amin. Nah, pada kali ini saya akan membahas soal PPPK untuk tahun 2021. Semoga bisa auto lolos ASN tahun depan ya. Tidak ada salahnya mulai dari saat ini kita siap-siap sudah belajar dulu, sehingga nanti kalau mau seleksi tes kita sudah siap 100%. Nah, pada soal kali ini untuk kompetensi manajerial. Nah, ini soal untuk edisi pertama. Edisi selanjutnya ikuti terus channel Lentera Belajar. Dia akan diupload edisi 2, 3 dan selanjutnya. Tentunya masih bersama Lentera Belajar. Oke, langsung menuju soal. Soal nomor 1. Saat rapat dengan atasan untuk hal mendesak yang harus segera dikerjakan, sikap saya adalah: A. Mencatat apa yang atasan saya katakan. B. Merekam pembicaraan atasan. C. Memberikan ide dan masukan. D. Mencatat dan memberi ide. E. Mendengarkan dengan baik. Sobat YouTube semua, soal di kompetensi manajerial ini mirip dengan soal TKP ketika ikut seleksi CPNS. Nah, untuk soal kompetensi manajerial ini, opsi A, B, C, dan E itu punya poin sendiri-sendiri ya. Jadi nanti jawaban benar di sini artinya mempunyai poin yang tertinggi, yaitu 5. Tentunya jawaban-jawaban yang lain juga punya poin, tapi yang saya tampilkan di sini adalah yang mempunyai poin 5. Jadi yang paling mendekati dengan pertanyaan. Nah, untuk nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah C. Memberikan ide dan masukan. Ini kaitannya dengan integrasi kita dalam pekerjaan. Ketika ada rapat, kita memberikan apa. Jadi harus aktif ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Ada seorang karyawan magang, namun sikapnya sedikit tidak sopan kepada rekan kerja yang lain. Sikap Anda adalah: A. Melaporkan pada atasan. B. Pura-pura tidak tahu. C. Pasrah. D. Memberitahunya agar bersikap ramah kepada rekan kerja. E. Saya juga tidak akan bersikap ramah kepadanya. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah yang D. Memberitahunya agar bersikap ramah kepada rekan kerja. Jangan langsung main lapor ke atasan ya. Jadi kita atasi dulu seperti apa dengan cara memberitahunya agar bersikap ramah kepada rekan kerja. Insya Allah dengan nasihat seperti itu akan bisa merubah, apalagi dia masih baru kan seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anda sebagai guru di sekolah Anda mengetahui bahwa kepala sekolah melakukan kesalahan, namun tidak ada yang berani mengingatkan. Sikap Anda adalah: A. Ikut diam karena tidak mau mengambil resiko. B. Berdoa agar pimpinan Anda segera menyadarinya. C. Menyuruh rekan yang lain untuk mengingatkan kepala sekolah. D. Memberitahunya dan meminta izin menyampaikan saran perbaikan.
E. Takut memberitahu karena akan menyinggung perasaannya. Oke, untuk soal nomor 3, jawaban yang benar adalah memberitahunya dan meminta izin menyampaikan saran perbaikan. Karena tentunya yang namanya atasan juga mengharapkan ada saran-saran dari bawahannya, dari anggotanya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Ketika sekolah Anda mengadakan study tour keluar kota dan Anda menjadi ketua panitia, tiba-tiba terjadi tanah longsor yang menghambat perjalanan. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari jalan alternatif yang aman, B. Meninggalkan rombongan dan pulang, C. Mencari informasi mengenai longsor, D. Tidak peduli, E. Mencari informasi mengenai tempat hiburan lain yang lebih aman. Ini merupakan pilihan yang sulit yang harus segera ditangani antara keselamatan siswa dan program yang sudah dilaksanakan. Oke, jawaban yang paling benar adalah yang A. Mencari jalan alternatif yang aman. Jadi, tujuan study tour juga tercapai, anak-anak juga tidak terlantar. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Anda sebagai ketua kelompok PKKS, ternyata kelompok mengalami kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari sendiri di internet, B. Tidak peduli dengan tugas tersebut, C. Pergi ke rumah kepala sekolah untuk meminta bimbingan, D. Memberi tugas kepada anggota tim untuk mencari bahan, E. Bersama-sama mengerjakan bersama kelompok di sekolah. Posisinya adalah sebagai ketua dalam kelompok. Oke. C, D, dan E ini hampir sama. Kalau pergi ke rumah kepala sekolah, mungkin di luar jam kerja beliau, waktunya untuk keluarga. Terus kemudian memberi tugas kepada anggota tim untuk mencari bahan, dia hanya menyerahkan saja ke tim. Coba yang E. Ya, ternyata yang E adalah jawabannya. Bersama-sama mengerjakan bersama kelompok di sekolah. Jadi semuanya bekerja bersama, mencari solusi bersama. Jawaban soal nomor 5. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Anda terus melakukan perjalanan dinas, sedangkan banyak hal yang harus Anda selesaikan di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan rekan kerja, B. Tetap mengerjakan pekerjaan selama perjalanan tersebut, C. Meminta atasan untuk menunda perjalanan dinas Anda, D. Tidak peduli selama Anda mendapat imbalan, E. Meminta atasan untuk menyuruh rekan kerja mengerjakan pekerjaan Anda. Untuk soal nomor 6 ini, jadi kita punya dua pekerjaan di waktu yang sama. Paling aman itu pilihannya adalah kerjakan dua-duanya. Itu adalah pilihan yang paling aman. Coba kita lihat jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang tetap mengerjakan pekerjaan selama perjalanan tersebut. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Definisi seorang ASN yang mandiri bagi Anda adalah A. Tidak pernah melakukan kesalahan, B. Sempurna dalam segala bidang, C. Mampu bekerja seorang diri, D. Tidak peduli terhadap orang lain, E. Selalu bekerja profesional. Oke, untuk soal nomor 7. Seorang ASN bekerja pastinya dalam kantor dan pasti dalam kelompok. Jadi mau nggak mau harus bisa bekerja sama dengan yang lain.
Kalau ASN tidak pernah melakukan kesalahan, tidak mungkin. Manusia pasti punya salah. Sempurna dalam segala bidang, padahal dalam kelompok itu sudah punya tupoksi masing-masing tiap bidang. Juga tidak mungkin. Mampu bekerja seorang diri, tidak mungkin juga. Tidak peduli terhadap orang lain, mungkin ikut seleksi ASN tidak akan lolos ya. Nah, coba yang jawabannya atau bukan? Oke, jawabannya adalah yang selalu bekerja profesional. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8. Suatu hari saya diberikan tugas kantor yang berat dan memiliki risiko cukup tinggi oleh atasan. Maka saya A. meminta bantuan kepada teman, B. meminta atasan untuk memerintahkan teman yang lain untuk bekerja sama dengan saya, C. mengatakan yang sejujurnya kepada atasan, D. mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya, E. tidak mengerjakannya dan membiarkannya terbengkalai. Oke, untuk soal nomor 8, jawaban yang benar adalah yang C, mengatakan yang sejujurnya kepada atasan. Dengan mengatakan yang sejujurnya, nanti akan dapat solusi dari atasan seperti apa. Oke, langsung menuju soal berikutnya. Soal nomor 9. Kepala sekolah selalu menetapkan deadline dalam setiap pekerjaan. Sikap Anda adalah A. menyiapkan diri dengan santai, B. bersikap seolah tidak ada apa-apa, C. bersikap tenang dan tetap menyelesaikan tanpa mengeluh, D. menganggap tugas deadline adalah bagian hidup, E. acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Untuk soal nomor 9, ini ada dua jawaban yang hampir sama. Sedangkan ASN dalam sekolahan, misal guru itu harus bisa menjadi guru yang cepat beradaptasi, baik dengan teman kerja ataupun dengan situasi pekerjaan. Nah, ini dihadapkan dengan kondisi deadline pekerjaan. Setiap pekerjaan ada deadline-nya, padahal kita harus bisa beradaptasi. Oke, nomor 9, jawaban yang benar adalah yang D. Menganggap tugas deadline adalah bagian hidup. Kalau sudah menganggap tugas deadline menjadi bagian hidup, merupakan yang sudah bisa beradaptasi dengan tempat kerja. Soal nomor 10. Kesuksesan jenjang karir ASN tergantung pada A. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, B. mengembangkan hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya, C. melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, D. bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah diciptakan oleh pemimpin atau pimpinan, E. menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja dan pimpinan. Oke, nomor 10 jawabannya adalah yang B. Mengembangkan hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Soal nomor 11. Anda diminta menggantikan rekan kerja Anda untuk mengikuti diklat karena ia sedang sakit. Maka saya akan A. segera menyanggupinya, B. mempertimbangkan tugas tersebut, C. mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya, D. meminta ia mencari pengganti lain, E. mencarikan teman lain untuk menggantikan. Jawaban nomor 11 yang benar adalah A. segera menyanggupinya. Soal nomor 12. Sikap Anda sebagai ketua tim ketika tim Anda diberi pekerjaan yang tidak masuk akal adalah A. meminta penjelasan pada pimpinan, B. menerima selama imbalannya seimbang, C. menolak pekerjaan tersebut, D. merundingkannya dengan tim,
E. Mengundurkan diri sebagai ketua. Oke, lagi-lagi ketua tim disudutkan pada permasalahan atau tugas yang tidak masuk akal. Oke, kekompakan dalam kerjasama ini diperlukan. Jawaban yang benar adalah D. Merundingkannya dengan tim. Soal nomor 13. Dalam suatu hari, pekerjaan Anda sangat banyak dalam persiapan penilaian akhir semester. Sementara rekan kerja lain terlihat sedang bersantai. Maka yang Anda lakukan adalah A. Pasrah melihat kondisi, B. Meminta izin kepala sekolah untuk meminta bantuan teman, C. Ikut berbincang dengannya, D. Memaksa temannya untuk ikut mengerjakan, E. Menyindirnya karena hanya bersantai. Jawaban yang benar adalah B. Meminta izin kepala sekolah untuk meminta bantuan teman. Karena tentunya yang namanya program penilaian akhir semester ini adalah sebuah panitia, ada panitianya. Jadi tidak baik ketika hanya bekerja sendiri. Harus kompak bersama-sama. Soal nomor 14. Suatu hari rekan kerja Anda terlibat pertengkaran. Yang Anda lakukan adalah A. Tidak ikut campur, B. Meninggalkan situasi tersebut, C. Meminta keduanya berdamai, D. Mengajak keduanya bicara secara pribadi untuk mencari jalan pemecahan masalah, E. Langsung laporkan pada atasan. Kondisi ironis dalam sebuah pekerjaan. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengajak keduanya bicara secara pribadi untuk mencari jalan pemecahan masalah. Oke, jadi ketika ada masalah dirembuk dulu secara pribadi, jangan langsung ke atasan. Internal dulu. Kalau memang nanti sudah bisa internal, oke, baru menggunakan mediasi ya. Salah satunya dilaporkan ke atasan. Soal nomor 15. Teman Anda mengajak belanja ke pusat perbelanjaan pada saat jam kerja. Sedangkan Anda memiliki kebutuhan rumah yang harus segera dibeli. Sikap Anda adalah A. Tetap di kantor dan menyelesaikan pekerjaan Anda, B. Mengikuti ajakannya dan bersantai, C. Ragu-ragu dengan ajakan teman, D. Memarahi teman dan menyuruh semuanya bekerja, E. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. Jawaban yang benar adalah A. Tetap di kantor dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Soal nomor 16. Saat ujian kenaikan pangkat, nilai Anda tertinggi dari semua peserta. Sikap Anda adalah A. Merasa belum pantas dengan hal tersebut, B. Memberitahu rekan kawan relasi kerja, C. Berterima kasih dan terus melanjutkan kinerja yang diinginkan, D. Merasa bangga dan terpuji dengan sebutan tersebut, E. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Jawaban yang benar adalah C. Berterima kasih dan terus melanjutkan kinerja yang diinginkan. Soal nomor 17. Saya diminta untuk lembur kerja, sementara saya sudah berjanji akan mengantar anak saya les piano. Maka sikap saya adalah A. Menghubungi anak saya agar naik ojek saja, B. Meminta izin untuk mengantar anak terlebih dahulu, C. Berpura-pura sakit, D. Pulang diam-diam, E. Siap untuk lembur. Perhatikan untuk soal nomor 17. Kondisi di sini yaitu kerja dalam kondisi lembur ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Meminta izin untuk mengantar anak terlebih dahulu. Dengan catatan karena ini adalah pekerjaan lembur.
Soal nomor 18. Ketika menjadi ASN, Anda dituntut untuk kreatif dan inovatif. Maka yang Anda lakukan adalah A. Rajin membaca, B. Berani mengambil resiko, C. Mengikuti orang lain, D. Mengikuti jejak senior, E. Bereksperimen. Jawaban yang benar adalah E. Bereksperimen. Soal nomor 19. Tim kerja yang Anda pimpin sedang mendapat tugas dan diberi waktu untuk menyelesaikannya. Maka hal yang akan Anda lakukan yaitu A. Berkonsultasi dengan anggota tentang strategi dan rencana penyelesaiannya. B. Menunggu waktu deadline untuk mengerjakan. C. Memerintahkan anggota segera bekerja demi tercapainya rencana. D. Menganalisa dan mengamati detail tugas yang diberikan. E. Melimpahkan tugas itu pada tim lain yang dianggap mampu mengemban. Jawaban yang benar adalah A. Berkonsultasi dengan anggota tentang strategi dan rencana penyelesaiannya. Karena bekerja dalam kelompok itu harus bekerja semua, harus kompak. Jadi ada konsultasi bersama. Soal nomor 20. Jika saya berada di lingkungan baru dengan orang yang masih asing, saya merasa A. Benar-benar nyaman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah konflik dengan rekan kerja lain. B. Tidak pernah menjadi diri sendiri dan dalam kelompok kerja. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. D. Perlu berhati-hati akan apa yang saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. E. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan kelompok. Untuk soal nomor 20, karena kita bekerja tidak sendiri dalam kelompok, kita sekali lagi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja. Oke, nomor 20 jawabannya adalah A. Benar-benar nyaman menjadi diri sendiri. Jadi berani menjadi diri sendiri tetapi harus bisa beradaptasi. Nah, jawaban di sini wujud dari adaptasinya yaitu tidak pernah konflik dengan rekan kerja lain, berarti bisa beradaptasi.